Selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam renungan malam di malam hari ini. Dan memulai renungan kita pada malam hari ini, mari bersama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik, boleh memberkati kehidupan kami di sepanjang hari ini. Engkau boleh memberikan berkat kepada setiap kami untuk menjalani kehidupan ini. Dan sebelum kami mengistirahatkan tubuh kami yang lemah, kami hendak dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Bantu perlengkapi setiap kami agar kami mampu mengerti, memahami, dan kemudian melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah Tuhan kepada setiap kami, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus, Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-25, yang menyatakan, "Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya. Oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan bukanlah keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucapkan syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jika tadi pagi kita belajar tentang bagaimana Paulus mengajarkan jemaat di Korintus untuk mencari keuntungan bagi orang lain, maka di malam hari ini kita belajar tentang bagaimana kehidupan berelasi kita untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kita. Dalam menjalani kehidupan ini, tentu setiap kita memiliki berbagai latar belakang. Entah itu latar belakang sosial, entah itu latar belakang pendidikan, entah itu latar belakang keagamaan kita, atau berbagai latar belakang kehidupan yang kita jalani. Ada orang-orang yang sejak kecil adalah Kristen. Ada orang yang sejak kecil tumbuh besar di kota Surabaya. Tapi ada juga orang yang baru masuk Kristen, orang yang baru saat kuliah atau saat bekerja menginjakkan kaki di kota Surabaya. Nah, Ibu Bapak, dari kebaruan atau dari hal baru yang dimiliki oleh orang-orang di sekitar kita, janganlah kiranya kita menjadi batu sandungan bagi mereka, tapi hendaklah kita memotivasi mereka, kita yang lebih berpengalaman ini. Misalnya kita adalah orang Surabaya dan kita adalah orang Kristen yang sudah Kristen sejak lahir. Dan ketika kita menemui orang yang baru menjadi Kristen, ketika kita menemui orang yang baru tinggal di Surabaya, kita diajarkan untuk membantu dan memotivasi mereka untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi warga Surabaya yang baik, untuk menjadi orang Kristen yang baik. Itulah tugas tanggung jawab kita sebagai orang yang terlebih dahulu sudah menjadi seorang Kristen,
dan seorang yang tinggal lama di Surabaya. Nah, inilah yang kemudian juga diingatkan oleh orang-orang di Korintus oleh Paulus, bahwa mereka diingatkan tentang perihal makan daging dan persembahan berhala. Bahwa mereka yang sudah tahu tentang bagaimana keberagaman yang ada di kota Korintus, jangan sampai mereka ikut-ikutan dengan keberagaman itu dan menganggap bahwa saya ini orang-orang yang sudah tahu ini tuh persembahan berhala, saya nggak mau makan. Lalu ketika melihat orang yang baru mengikuti Kristus dan kita ini baru mengikuti Kristus dan tidak tahu tentang peraturan tersebut, lalu membiarkan saja orang-orang yang baru Kristen itu, yang notabene adalah bukan orang Yahudi, begitu. Maka di sini dikatakan janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati baik orang Yahudi, Yunani maupun jemaat Allah. Jadi jangan sampai keberagaman itu akhirnya membuat mereka dia kan bukan orang kami gitu, bukan bagian atau satu suku dengan kami misalnya gitu. Jadi kelompok-kelompok dalam jemaat di Korintus ini begitu kental dan rasanya juga relevan dengan kehidupan kita saat ini, bahwa ada orang-orang yang lebih mementingkan dia kan karena dia sesuku dengan saya, dia satu gereja dengan saya, atau lain sebagainya, kesamaan-kesamaan golongan. Nah, malam hari ini kita mau belajar tentang bagaimana perbedaan itu hendaknya tidak menjadikan batu sandungan bagi setiap kita untuk menolong orang lain. Tetapi ketika kita tahu mana yang baik, mana yang benar, kita mau menjadi motivasi. Kita mau menjadi teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Ingatlah bahwa kehidupan kita bukan hanya untuk diri kita saja, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Teruslah menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, bukan menjadi batu sandungan. Teruslah hidup berdampingan dan senantiasa berbagi kepada sesama tentang apapun yang kita miliki. Bukan karena kita mau menyombongkan diri, tapi karena kita sudah menerima berkat berupa anugerah kehidupan dari Tuhan, Sang Pemilik semesta. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa di malam hari ini kami boleh bersama dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, lewat perenungan kami pada malam hari ini, kami boleh senantiasa dikuatkan dalam menjalani kehidupan untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kami. Bantu perlengkapi setiap kami Tuhan dalam melakukan firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Saat ini kami hendak mengistirahatkan tubuh kami. Tuhan berkati, Tuhan tuntun kami selalu dan bangunkan kami besok pagi untuk beraktivitas kembali memuji memuliakan nama-Mu. Ini doa dan ini syukur kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan adalah juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.